Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis kami yaitu pada percobaan isolasi alkaloid dari senyawa bahan alam yang beranggotakan yaitu Marwina Aprianti dengan NIM 017, Leni Friska Tamba dengan NIM 035, saya sendiri Ansaria Afrianti Togatorov dengan NIM 071, dan Lena Sastri Borusormin dengan NIM 086. Baiklah, pembahasan yang pertama yaitu pada landasan teorinya akan dijelaskan oleh saudari Leni. Kepada saudari Leni saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari praktikum kimia organik yang berjudul isolasi alkaloid dari senyawa bahan alam. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk memahami cara mengekstraksi menggunakan ekstraktor sokletasi, untuk menghitung rendemen hasil isolasi, untuk melakukan proses isolasi senyawa piperin dari piper nigri, dan untuk melakukan identifikasi senyawa hasil isolasi secara kromatografi lapis tipis. Adapun landasan teorinya yaitu alkaloid adalah senyawa metabolit sekunder terbanyak yang memiliki atom nitrogen yang ditemukan dalam jaringan tumbuhan dan hewan. Sebagian besar senyawa alkaloid bersumber dari tumbuh-tumbuhan. Alkaloid dapat ditemukan pada berbagai tanaman seperti bunga, biji, daun, ranting, akar, dan kulit batang. Bawahnya saya. Alkaloid umumnya ditemukan dalam kadar yang kecil dan harus dipisahkan dari campuran senyawa yang rumit yang berasal dari jaringan tumbuhan. Alkaloid pada tanaman berfungsi sebagai racun yang dapat melindunginya dari serangga dan herbivora. Faktor pengatur pertumbuhan dan senyawa simpanan yang mampu menyuplai nitrogen dan unsur-unsur lain yang diperlukan tanaman. Fungsi alkaloid sendiri dalam tumbuhan sejauh ini belum diketahui secara pasti. Beberapa ahli pernah mengungkapkan bahwa alkaloid diperkirakan sebagai pelindung tumbuhan dari serangan hama dan penyakit, pengatur tumbuh, atau sebagai basa. Basa mineral untuk mempertahankan keseimbangan ion. Alkaloid secara umum mengandung paling sedikit satu buah atom nitrogen yang bersifat basa dan merupakan bagian dari cincin heterosiklik. Kebanyakan alkaloid berbentuk padatan kristal dengan titik lebur tertentu atau mempunyai kisaran dekomposisi. Alkaloid dapat juga berbentuk amorf atau cairan. Dewasa ini telah ribuan senyawa alkaloid yang ditemukan dan dengan berbagai variasi struktur yang unik, mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling sulit. Senyawa-senyawa metabolit sekunder terdapat di dalam tumbuhan. Salah satu senyawa metabolit sekunder adalah alkaloid. Efek fisiologis senyawa tersebut sangat bermanfaat dalam pengobatan. Alkaloid kebanyakan bersifat basa. Sifat tersebut tergantung adanya pasangan elektron pada nitrogen penyusunnya. Umumnya alkaloid di dalam tumbuhan terikat dengan asam organik membentuk garam. Garam ini yang diekstraksi dengan pelarut organik yang sesuai. Pelarut etil asetat dan kloroform memiliki sifat semipolar sehingga dapat baik melarutkan alkaloid. Sekian moderator. Baiklah, terima kasih pada saudari Leni yang telah menjelaskan landasan teori dari percobaan ini. Nah, di sini kami akan menjelaskan data pengamatan dari hasil analis kami. Namun sebelum itu kami akan menayangkan video yang telah kami analisis.
Adapun video yang telah kami amati dapat teman-teman dapat melihatnya di layar monitor, yaitu sebagai berikut.
Baiklah, sekian dari video yang telah kami tayangkan, dan di sini teman saya akan mengenal hasil analisis yang telah kami buat, yaitu kepada saudari Malvina, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan data pengamatan dari video yang telah kami analisis. Nah, di mana prosedur yang pertama itu ditambahkan, ditimbang lada hitam lebih kurang 40 gram, kemudian masukkan lada hitam ke dalam alat ekstraktor coklat yang dilapisi kertas saring. Nah, di mana lada hitam ini berfungsi sebagai simplisia, timbangan berfungsi sebagai tempat untuk menimbang bahan kimia berbentuk padatan, ekstraktor coklat sebagai mengekstrak suatu senyawa, dan kertas saring sebagai pembungkus simplisia, di mana tujuannya adalah untuk menentukan takaran simplisia pada saat melakukan percobaan nanti, dan dimasukkan simplisia ke dalam alat ekskavator coklat adalah untuk melakukan proses ekstraksi. Kemudian adapun kelebihan dari prosedur yang pertama ini yaitu pada saat akan dimasukkan simplisia ke dalam alat tersebut, proses pemasukan dibantu oleh kertas saring yang lain. Nah, di mana kertas saring ini dibuat berbentuk seperti alat tersebut atau dibuat seperti corong sehingga tidak ada simplisia yang jatuh. Yang prosedur yang kedua yaitu ditambahkan 400 ml etanol 96% ke dalam tabung tempat serbuk diletakkan dengan menggunakan corong kaca dan ditambahkan batu didih. Nah, di mana atas etanol 96% ini sebagai pelarut ekstrak, corong kaca sebagai membantu memasukkan memasukkan larutan ke dalam wadah, dan batu didih ini berfungsi sebagai alat untuk meratakan panas sehingga panas menjadi homogen. Adapun tujuannya yaitu untuk mencampurkan pelarut dengan simplisia sehingga hasilnya yaitu simplisia tercampur dan pelarut akan mengalir melalui simplisia yang masuk ke pipa sifon dan turun ke labu. Nah, di mana ini merupakan proses 1 kali sirkulasi. Selanjutnya, pada prosedur yang ketiga ini ditambahkan pelarut hingga 4-5 kali sirkulasi, kemudian sokletasi selama 2,5 jam. Tujuannya yaitu untuk melihat perubahan apa yang terjadi pada larutan tersebut sehingga hasilnya yaitu terdapat ekstrak yang jernih. Kelebihan dari prosedur yang ketiga ini yaitu pelarut yang ditambahkan berkali-kali, yang mana hal ini akan berpengaruh pada hasil yang akan didapatkan, yaitu semakin banyak ekstrak yang sempurna yang akan diperoleh karena penyaringan yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, adapun kelemahannya yaitu pada proses sokletasi dilakukan prosesnya yaitu terlalu lama, yaitu selama 2,5 jam. Selanjutnya, prosedur yang keempat ini adalah setelah itu milih dan dimasukkan ke dalam botol flafon menggunakan pipet tetes. Nah, di mana botol flafon ini berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan ekstrak yang jernih. Selanjutnya, pipet tetes adalah untuk mengambil ekstrak yang jernih tadi. Tujuannya yaitu untuk memisahkan ekstrak sehingga hasilnya yaitu ekstrak terpisah. Selanjutnya yang kemudian sisa ekstrak diuapkan dengan rotary evaporator. Nah, di mana rotary evaporator ini berfungsi sebagai tempat untuk menguapkan sebuah pelarut dari sebuah larutan. Tujuannya yaitu untuk menguapkan larutan ataupun ekstrak yang didapatkan tadi sehingga hasilnya itu terdapat jumlah ekstrak yang sedikit. Kemudian ditambahkan 10 ml KOH 10% secara perlahan dan diaduk hingga timbul suatu endapan yang menggumpal. Nah, di mana 10 ml KOH 10% ini adalah sebagai pelarut, batang pengadu adalah sebagai
alat untuk menyatukan suatu larutan hingga larutan tersebut homogen. Nah, tujuannya yaitu untuk melihat reaksi yang terjadi pada larutan sehingga hasilnya yaitu timbul endapan yang menggumpal. Kemudian setelah itu disaring dengan menggunakan glass wall dengan menggunakan corong dan gelas kimia, di mana glass wall ini adalah alat yang digunakan untuk menyaring larutan, corong kaca adalah sebagai tempat untuk membantu memasukkan larutan ke dalam wadah, dan gelas Erlenmeyer adalah sebagai wadah larutan, di mana tujuannya yaitu untuk memisahkan larutan dan juga endapan, sehingga hasilnya larutan dan endapannya pun terpisah. Nah, adapun kekurangan pada prosedur ini yaitu penggunaan alat penyaring, yaitu glass wall, di mana jika larutan yang diperoleh misalkan dalam jumlah yang banyak, maka bisa saja alat penyaring ini tidak kuat lagi menahan air di dalamnya, sehingga alat penyaring jenis ini akan jatuh ke dalam gelas kimia yang berisi larutan yang telah dipisahkan dengan endapannya. Nah, sebaiknya praktikan menggunakan alat penyaring lain, yaitu seperti kertas saring, karena misalkan jika jumlah yang diperolehnya itu banyak, maka tidak akan dikhawatirkan dapat jatuh ke dalam larutan tersebut. Kemudian prosedur selanjutnya dipindahkan filtrat yang telah didapatkan tadi ke dalam gelas kimia dan ditutup dengan aluminium foil. Kemudian aluminium foilnya itu dilubangi. Nah, di mana gelas kimia adalah tempat untuk mereaksikan suatu larutan, aluminium foil adalah sebagai penutup gelas kimia agar tidak terkontaminasi dengan mikroorganisme lain. Tujuannya yaitu untuk melihat perubahan yang terjadi pada larutan. Hasilnya yaitu gelas kimia yang ditutupi aluminium foil ini dilubangi agar udaranya dapat masuk. Kemudian prosedur selanjutnya yaitu setelah itu filtrat tersebut didinginkan dalam lemari pendingin selama semalaman, di mana lemari pendingin ini adalah sebagai tempat untuk mendinginkan larutan. Tujuannya yaitu untuk melihat perubahan yang terjadi pada larutan tadi, sehingga hasil yang didapatkan yaitu terdapat kristal piperin dari filtrat lada hitam. Adapun kelebihan dari prosedur ini yaitu didiamkan selama semalaman agar kristal yang terbentuk yaitu kita dapatkan kristal yang sempurna. Mungkin cukup sekian moderator untuk data pengamatannya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih buat saudara Imamina yang telah menjelaskan hasil dari data pengamatan. Dan di sini saya akan menjelaskan hasil dari pengamatan yang telah kami amati berdasarkan video tersebut. Nah, di sini kita tadi membahas sebuah percobaan yaitu pada isolasi alkaloid dari siklus tumbuhan. Nah, di sini di mana sampel yang digunakan itu adalah sebuah merica, yaitu sebanyak 40 gram yang telah dihaluskan, di mana hal ini bertujuan untuk memperkecil ukuran dari sampel sehingga luas permukaan kontak dengan penyaring itu semakin besar dan senyawa aktifnya dapat tersaring dengan lebih mudah. Dan kemudian si pilihan tersebut dimasukkan ke dalam alat ekstraktor yaitu berupa sopletasi, di mana metode sopletasi ini merupakan metode yang cocok yang digunakan untuk ekstraksi pada lada hitam. Hal ini dikarenakan karena senyawa piperin itu mempunyai titik didih tinggi yaitu sekitar 127 derajat Celcius. Nah, piperin ini memiliki sifat yang tahan panas hingga tidak rusak ketika dilakukan proses ekstraksi dengan soplet. Nah, ekstraksi ini dilakukan dengan menggunakan pelarut etanol sebanyak 96%, karena umumnya etanol itu dapat mengekstraksi senyawa alkaloid, sterol, saponin, flavonoid, antarquinon, dan glikosida. Nah, yang mana si pilihan tersebut dimasukkan ke dalam alat ekstraktor sopletasi, yang mana pada bagian dalamnya itu dilapisi oleh kertas saring yang berfungsi sebagai tempat untuk menaruh sampel. Dan setelah itu ditambahkan 400 ml etanol 96% melalui mulut soklet yang sebelumnya itu sudah terpasang tegak lurus.
sehingga terjadilah pengaliran ke dalam labu pemanas. Dan di sini pelarut yang digunakan itu karena berupa etanol, karena pelarut ini yang paling banyak menghasilkan rendaman ekstrak, di mana proses yang terjadi selama sokretasi yaitu pelarut dipanaskan dalam labu alas bulat, kemudian didinginkan menggunakan kondensor sehingga nanti cairan itu jatuh ke sampel lada untuk melarutkan zat aktif dalam sampel lada tersebut. Nah, kemudian pelarut itu akan berubah menjadi fase uap karena titik didihnya rendah, dan dengan menggunakan kondensor, pelarut yang dalam fase uap tersebut berubah menjadi fase cair dan akan menetesi sampel lada. Nah, jika pelarut yang jatuh pada bagian alat sokretasi yang terdapat pada sampel telah penuh, maka pelarut dari bahan yang terkandung dalam sampel, yaitu berupa piperin, akan jatuh ke dalam labu alas bulat karena adanya tekanan yang diberikan oleh larutan. Nah, di mana proses ini dinamakan dengan satu kali proses ekstraksi, di mana proses sokretasi pada praktikum ini adalah sebanyak 4-5 kali dengan waktu selama 2,5 jam. Nah, yang kemudian ekstrak hasil sokretasi yang dalam labu itu didinginkan dengan air mengalir dan disaring ekstraknya dengan menggunakan kertas saring yang terpasang pada corong pisang. Nah, kemudian setelah itu diambillah 3 mili ekstrak jernih dan dimasukkan ke dalam botol flakon yang mana kemudian sisa ekstrak tadi itu diuapkan dengan menggunakan rotary evaporator, di mana hasil penyaringan itu diketalkan dengan vakum rotary evaporator untuk menghilangkan pelarut sehingga didapatkan ekstrak kental. Nah, setelah itu ditambahkan 10 mili KOH 10%. Nah, yang mana KOH di sini berfungsi untuk memisahkan senyawa resin dengan meminimalkan pembentukan garam, sehingga didapatkanlah alkaloid yang murni, yang mana kemudian akan timbul endapan yang menggumpal, dan setelah itu disaring dengan menggunakan glass wool, dan kemudian filter tersebut ditutup dengan menggunakan aluminium foil dan diberi lubang. Kemudian langkah yang selanjutnya yang kita lakukan adalah dilakukanlah proses rekristalisasi, yang mana rekristalisasi pada lada hitam ini dilakukan dengan metode pendinginan yang bertujuan untuk mengisolasi dan mengidentifikasi senyawa alkaloid piperin dari buah lada tersebut, serta melakukan analisis kualitatif piperin dalam sampel hasil isolasi, yang mana proses rekristalisasi ini dilakukan di dalam lemari es selama semalaman, di mana tujuan dari rekristalisasi ini adalah agar senyawa padat itu agar mudah terlarut dalam pelarut panas bila dibandingkan pelarut yang lebih dingin, sehingga nantinya akan terbentuklah kristal piperin dari filter tersebut yang berwarna kekuningan, di mana kita dapat melihat warna kristal tersebut dari video tersebut, yaitu dari sini kita dapat melihat warna dari kristal piperin yang dihasilkan itu berwarna kekuningan. Nah, sampai di sinilah pembahasan hasil dari analisis video kami. Nah, selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya, yaitu kepada Saudari Lela, saya persilahkan. Baiklah, berdasarkan video percobaan tersebut, dilakukan isolasi alkaloid pada piperin yang pada lada hitam, di mana proses ekstraksi yang digunakan pada metode sokletasi untuk mengisolasi dan mengidentifikasi alkaloid piperin dari lada hitam, yang mana ekstraksi dilakukan dengan menggunakan pelarut etanol yang sebanyak 96%, karena umumnya etanol dapat mengekstraksi senyawa alkaloid, sterol, saponin, flavonoid, antraquinone, dan glikosida, di mana proses soklet pada praktikum ini adalah sebanyak 4-5 kali selama 2,5 jam, yang kemudian ekstrak hasil sokletasi atau dalam labu didinginkan dengan air mengalir dan disaring ekstraknya dengan kertas saring atau terpasang dengan corong. Baiklah, saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih buat Saudari Lela. Baiklah, sampai di sinilah hasil dari presentasi yang telah kami lakukan berdasarkan video yang telah kami amati. Selanjutnya kami akan melakukan menyampaikan permasalahan berdasarkan video yang telah kami amati.
Baiklah, kepada teman-teman saya persilakan untuk menyampaikan permasalahannya berdasarkan video yang telah diamati tadi. Izin moderator. Ya, buat saudari Leni saya persilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya, mengapa alkaloid banyak ditemukan pada tumbuhan? Sekian moderator. Baiklah, terima kasih buat saudari Leni. Pada teman-teman saya persilakan untuk menjawab permasalahan dari saudari Leni. Izin moderator. Saya persilakan buat saudari Marwina. Baiklah, di sini saya akan menjawab permasalahan dari Leni. Nah, hal tersebut dikarenakan alkaloid merupakan salah satu senyawa yang tergolong dalam kelompok metabolit sekunder. Nah, di mana metabolit sekunder ini merupakan senyawa kimia yang terbentuk dalam tanaman. Alkaloid banyak terdapat di alam dan terkandung di dalam banyak tumbuhan. Nah, secara organoleptik, daun-daunan yang berasa sepat dan pahit biasanya teridentifikasi mengandung alkaloid. Hal ini dikarenakan sifat basa yang dimiliki oleh alkaloid itu sendiri. Baik, mungkin cukup sekian, moderator. Baiklah, terima kasih buat saudari Marwina. Kepada saudari Leni, apakah masih ada sanggahan? Baiklah, terima kasih kepada saudari Marwina yang telah menjawab permasalahan saya, tetapi di sini saya belum merasa puas. Di sini saya ingin sedikit menyanggah. Apakah yang menyebabkan sifat basa dari alkaloid dan apakah semua alkaloid bersifat basa? Sekian moderator. Baiklah, terima kasih buat sanggahan dari saudari Leni. Nah, di sini saya akan menjawab sanggahannya itu. Yaitu tadi sanggahannya, apakah yang menyebabkan sifat basa dari alkaloid dan apakah semua alkaloid itu bersifat basa? Nah, di sini alkaloid itu pada umumnya itu bersifat basa, meskipun beberapa ada juga yang bersifat netral atau bahkan ada yang kadang-kadang ditemukan alkaloida itu bersifat cenderung asam. Ini didasarkan pada struktur senyawa alkaloid itu sendiri, di mana alkaloid itu memiliki sedikitnya satu atom nitrogen pada salah satu gugusnya, dan elektron bebas yang terdapat pada nitrogen inilah yang mempengaruhi sifat kebasahan dari suatu senyawa alkaloid. Bagaimana? Apakah saudari ini sudah puas atau masih ada pertanyaan lagi? Baiklah, terima kasih kepada Elseria sudah menjawab sanggahan saya. Saya sudah merasa cukup puas. Terima kasih. Baiklah, terima kasih buat saudari ini. Nah, di sini saya akan menyampaikan permasalahan saya, yaitu mengapa pada isolasi alkaloid itu dapat dilakukan dengan proses metode sokletasi. Nah, apakah metode sokletasi tersebut merupakan metode yang cocok digunakan? Pada teman-teman, saya persilakan untuk menjawabnya. Izin moderator. Ya, buat saudari ini saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab permasalahan dari saudari LC. Nah, pada isolasi dapat dilakukan metode eksokletasi. Dan metode sokletasi merupakan metode yang cocok untuk proses isolasi pada alkaloid karena senyawa piperin mempunyai titik didih tinggi 127 derajat Celcius. Piperin memiliki sifat yang tahan panas sehingga tidak rusak ketika dilakukan proses ekstraksi dengan soklet. Sekian moderator. Baiklah, terima kasih buat saudari Leni yang telah menjawab permasalahan saya. Namun di sini saya ingin menyanggah. Nah, jadi bagaimana proses ekstraksi yang dilakukan pada isolasi alkaloid pada piperin tersebut berdasarkan video yang telah kita amati tadi. Pada teman-teman, saya persilakan untuk menjawab sanggahan saya. Izin menjawab moderator. Ya, buat saudari Lela, saya persilahkan. Baiklah, ekstraksi dilakukan dengan menggunakan pelarut etanol sebanyak 96%, karena umumnya etanol dapat mengekstraksi senyawa alkaloid, sterol, saponin, flavonoid, anthraquinone, dan glikosida, di mana berdasarkan video tersebut ditambahkan 400 ml etanol 96% melalui mulut soklet,
yang sebelumnya sudah terpasang tegak lurus sehingga terjadi pengaliran ke dalam labu panas dengan 2 kali sirkulasi. Bila perlu ditambahkan etanol lagi secukupnya. Baiklah moderator. Baiklah, terima kasih buat saudari Leni dan juga saudari Lea yang telah menjawab permasalahan saya. Saya rasa jawabannya sudah cukup. Nah, buat teman-teman, saya persilakan untuk menyampaikan permasalahannya. Izin moderator. Saya persilakan buat saudari Marwina. Baik, di sini saya akan menyampaikan permasalahan saya. Nah, di mana dalam video tersebut digunakan alat yaitu evaporator. Nah, yang ingin saya pertanyakan, jelaskan prinsip dari rotary evaporator sehingga alat ini dapat menguapkan suatu ekstrak. Terima kasih. Baiklah, terima kasih buat permasalahan dari saudari Marwina. Dan di sini saya akan menjawabnya. Nah, adapun prinsip dari alat ini adalah untuk menguapkan pelarut ekstraksi dan hanya meninggalkan senyawa hasil ekstraksi yang disebut dengan ekstrak. Nah, bagaimana? Apakah saudari Marwina masih ada tambahan? Baik, terima kasih LC. Namun di sini saya akan sedikit menyanggah. Nah, lalu mengapa hasil yang diperoleh dari ekstrak sebelum dimasukkan dan sesudah dimasukkan ke dalam alat yaitu rotary evaporator tersebut jumlah ekstraknya itu berbeda? Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Kepada teman-teman saya persilakan untuk menjawab sanggahan dari saudari Marwina. Baiklah, izin menjawab moderator. Ya, buat saudari Lela saya persilakan. Saya akan menjawab sanggahan dari Wina, di mana hal tersebut dikarenakan pengaruh dari alat tersebut, yang mana alat tersebut sudah melakukan penguapan terhadap larutan tadi, sehingga hasil yang diperoleh jadi sedikit atau sebagian larutan telah diuapkan oleh rotary evaporator. Baiklah, terima kasih buat saudari Lela. Bagaimana saudari Marwina? Apakah jawabannya sudah cukup puas? Baik, terima kasih Lela dan juga Elsa yang telah menjawab permasalahan dari saya. Saya rasa jawabannya sudah cukup jelas. Terima kasih. Baiklah, kepada teman-teman saya persilakan untuk menyampaikan permasalahannya kembali. Izin menyampaikan permasalahan moderator. Baiklah, kepada saudari Lela saya persilakan. Di sini saya ingin menyampaikan permasalahan di mana jelaskan biosintesis dari alkaloid yang terbentuk melalui transaminasi terpenoid alkaloid. Terima kasih moderator. Baiklah, terima kasih buat permasalahan dari saudari Lela. Kepada teman-teman saya persilakan untuk menjawabnya. Izin menjawab moderator. Baiklah, buat saudari Marwina saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjawab permasalahan dari Lela. Nah, secara umum biosintesa terpenoid ini terjadi 3 reaksi dasar, yaitu yang pertama adanya pembentukan isofrena aktif yang berasal dari asam asetat melalui asam mevalonat. Yang kedua yaitu penggabungan kepala dan ekor unit isopran yang akan membentuk mono, sesquidisester, dan polyterpenoid. Yang ketiga yaitu adanya penggabungan ekor dan ekor dari unit C15 dan C20 yang akan menghasilkan triterpenoid dan steroid. Mungkin cukup sekian moderator. Baiklah, terima kasih buat saudari Marwina. Kepada teman-teman, kepada saudari Lela, apakah masih ada sanggahan atau jawabannya sudah cukup? Baiklah, terima kasih kepada Marwina yang telah menjawab pertanyaan saya. Di sini saya akan menyanggah kembali. Nah, tadi kan Marwina telah menjelaskan secara umum. Nah, apakah ada lagi tipe biosintesis dari alkaloid tersebut? Baiklah, terima kasih buat sanggahan dari saudari Lela. Kepada teman-teman saya persilakan untuk menjawabnya. Izin moderator. Baiklah, buat saudari Leni saya persilakan.
Nah, baiklah, di sini saya akan menjawab sanggahan dari Saudari Lela. Adapun tipe alkaloid akonit dianggap sangat beracun karena adanya akonitin dan erat hubungannya dengan atom C19 alkaloid non-diterpenoid. Telah diamati bahwa spesies delphinium menumpuk alkaloid diterpenoid. Misalnya atisin yang ternyata kurang beracun bila dibandingkan dengan akonitin. Sebuah kemiripan yang jelas tentang hubungan struktural mereka untuk diterpenes. Yang pertama, karbokation pra-N-kaurene biasanya mengalami Wagner-Merwin atau penataan ulang. Yang kedua, atisin, kerangka diproduksi di mana selanjutnya dengan memasukkan misalnya dari 2 aminoetanol untuk membentuk cincin heterosiklik. Yang ketiga, ekonitin, kerangka yang mungkin terbentuk dari atisin. Dan yang keempat, proses penataan ulang mengkonversi 2 cincin menyatu 6, beranggota menjadi 7 tambah 5. Yang terakhir, 1 karbon dari ikatan akar eksosiklik dihilangkan. Sekian, moderator. Baiklah, terima kasih buat Saudari Leni atas jawabannya. Buat Saudari Lela, apakah jawabannya sudah cukup atau kurang puas? Baiklah, terima kasih Leni dan Marwina. Saya rasa saya cukup jelas dengan jawabannya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyampaikan permasalahannya berdasarkan video yang telah kita amati. Baiklah, sampai di sinilah hasil dari persentase berdasarkan video yang telah kami amati, yaitu pada isolasi alkaloid pada senyawa piperin atau lada hitam. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.